Di podcast Suara 8, we can hear your voice. Oke, halo guys, balik lagi di podcast Suara 8. Kali ini Di segmen Ngabari, ngobrol bareng Iduka. dan seperti biasa, Zizi hari ini nggak sendirian loh, karena Zizi hari ini ditemenin sama tamu spesial kita. Nah, langsung aja kita sambut Bu Cucu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Zizi yang cantik dan semua warga sekolah dan pendengar di rumah. Iya, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat dan semua juga semoga sehat-sehat. Alhamdulillah ya Bu. Oke Bu, sebelum kita mulai ke ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Bu, gimana kalau Ibu Cucu ini perkenalan dulu Bu ke pendengar kita di rumah, terutama ke adik kelas siswa kelas 10 SMK Negeri 8, karena kan belum sempat ketemu sama Ibu Cucu sendiri gitu loh karena COVID-19 ini dan kita harus sekolah di rumah. Silakan Bu, mau kenalan dulu. Hey, Assalamualaikum. Halo, selamat berjumpa bagi semua siswa pendengar program podcast ini, terutama siswa-siswa tersayang kelas 10. Sebelumnya ini ada satu pantun ya untuk pendengar di rumah. Oh, asing. Tumbuh subur pohon merica, pohon pelindung namanya mahoni. Terima kasih atas waktunya, izinkan saya memperkenalkan diri. Asik lah. Wah, Ibu nih udah kayak gini pagi-pagi udah dikasih pantun loh. Kalian harusnya semangat dong dengerinnya gitu kan. Oke Bu, karena kalian kan udah kenal nih ya, kita langsung aja nih Bu. SMK Negeri 8 Semarang. Yang namanya SMK ini kan adalah sekolah di mana kita ini yang murid-muridnya kayak dikasih bekal gitu ya Bu. Langsung jadi nanti kalau lulus udah bisa langsung kerja. Ini kegiatan apa aja nih Bu kira-kira yang di sekolah untuk kita semua siswa-siswa ini biar nantinya kalau lulus ini bisa langsung udah kompeten, bener-bener siap untuk kerja sesuai jurusannya masing-masing. Oke ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan misi SMK bahwa mempersiapkan siswa sebagai calon tenaga kerja yang memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja. Artinya kita itu mempunyai suatu program biar nanti itu siswa siap, yang namanya adalah program praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri. Prakerin ini itu wajib dilaksanakan oleh siswa selama bersekolah di SMK. Penyelenggaraan praktiknya itu akan membantu skill siswa untuk memantapkan hasil belajar yang diperoleh di sekolah, serta membekali siswa dengan pengalaman nyata sesuai kompetensi keahlian yang dipilihnya. Jadi praktik kerja industri ini ya Mbak Sisi, itu adalah bentuk latihan nyata yang dilakukan oleh siswa agar bisa beradaptasi dengan dunia kerja. Dan setelah lulus dari sekolah nanti siswa diharapkan tidak kaget dan bisa cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Gitu. Jadi prakerin ini tuh untuk siswa SMK Negeri 8 Semarang sangat penting gitu ya Bu. Betul, iya. Karena ini untuk melatih skill siswa, jadi kalian yang lagi melaksanakan prakerin ini harus dilaksanakan dan harus dijalaninya dengan benar gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, kenapa sih alasannya itu kok harus ada prakerin? Keuntungannya itu apa Bu? Sebetulnya kalau mau dibicarakan alasan itu banyak sekali alasannya. Yang bersekolah di SMK itu harus mendapatkan latihan praktek kerja industri. Di antaranya ya yang bisa kita kemukakan, yang penting sekali adalah mengimplementasikan materi yang didapat di sekolah sehingga dapat diterapkan di studi. Kemudian bisa membentuk pola pikir siswa yang konstruktif sehingga dapat melihat peluang masa depan. Alasan lainnya adalah melatih siswa untuk berkomunikasi atau latihan berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya. Dan yang paling utama adalah menjalin kerjasama sekolah dengan studi dengan harapan bahwa nanti ketika anak-anak sedang praktek kerja industri itu yang baik-baik ataupun mungkin dia itu dapat direkrut oleh studi tersebut. Jadi kayak istilahnya kita lulus, kita siap, kita kerja gitu ya Bu. Betul sekali. Oh Bu, SMK Negeri 8 ini kan kerjasamanya dengan perusahaan dan instansi itu banyak ya Bu?
banyak sekali, lebih dari 30 perusahaan untuk banyak satu kompetensi keahliannya. Gitu. Untuk mendukung Dan program gitu ya, Bu? ya, untuk PKL tahap ini, tahap yang sekarang sedang dilaksanakan ya, itu pemetaan studinya itu dari PS itu sebanyak 18 studi. Kemudian dari RPL 16 studi, MM itu 24 studi dan TKJ 10 studi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan yang sedang dilakukan. Gitu, banyak ternyata ya. Nah, Bu, gini Bu, sekarang ini kan lagi ada wabah COVID-19 ini Bu. Nah, karena wabah ini kan kita semua siswa yang lagi sekolah ini kan terpaksa harus sekolah dari rumah. Terus yang laksanain prakerin yang harusnya keluar ke tempatnya langsung ini, periode tahun ini kayak gimana Bu? Oke, jadi pelaksanaan prakerin di era new tatanan COVID-19 ini kita tetap melaksanakan, tetapi dengan mengacu pada surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi nomor 1 tahun 2020. Artinya di sini kita melaksanakan yang pertama adalah pembelajaran praktik bisa dilakukan sesuai keinginan siswanya ya, bisa di PKL secara tatanan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian melakukan tugas berbasis masalah atau PBL yang dilakukan secara mandiri dan dilaksanakan yang paling banyak pengikutnya adalah mengikuti program IOT dari PPTIK ITB. Itu yang kami laksanakan pada tahap prakerin yang sedang dilaksanakan. Gitu. Tuh dengan jadi ya buat para pendengar di rumah, terutama untuk siswa SMK Negeri 8 Semarang dan kalian yang lagi melaksanakan prakerin, jangan putus asa karena mungkin wabah ini itu bukan sebagai penghalang untuk kalian melaksanakan prakerin, karena ini seharusnya kalian ubah jadi motivasi untuk melaksanakannya lebih giat lagi. Betul ya. Nah Bu, kita ini kan jadi penasaran nih Bu tentang pelaksanaan prakerin online gitu ya Bu. Kan dari rumah ada juga ya tuh Bu. Nah, bisa Ibu jelaskan nggak itu gimana mekanisme pelaksanaannya? Jadi yang dilaksanakan penuh sekali daring namanya adalah program IOT dari PPTIK ITB. Diikuti itu oleh peserta PKL sebanyak 59 siswa dan dilaksanakan secara daring. Selain itu juga mereka mendapatkan pembimbingan dari pembimbing sekolah dan instruktur dari PPTIK ITB. Proses yang dibimbing itu melalui daring dan hal yang dilakukan itu adalah tentang desain, perencanaan, dan mengeksekusi sebuah produk IOT yang diberikan oleh pihak PPTIK ITB. Jadi untuk jurusan kita, karena ini dilakukan oleh 3 kompetensi keahlian, masuknya ke dalam teknik. Ya, itu ke dalam teknik dan nanti akan berlangsung selama 4 bulan sampai dengan Desember. Itu Mbak yang bisa saya kemukakan di pagi ini. Oke. Tapi Bu, prakerin online, prakerin daring, ini kan harus banget menggunakan internet ya Bu. Mungkin bagi teman-teman di rumah ini yang lagi dengerin, beruntung banget yang punya wifi gitu di rumah, ada fasilitasnya, jadi gampang gitu. Tapi kan untuk beberapa kan harus ada yang beli paket data gitu. Tapi beberapa juga ada yang kesusahan untuk membelinya. Nah ini solusinya gimana Bu? Untuk solusi tersebut itu sudah tercover di dana pemerintah memberikan kemudahan dalam hal pembelajaran jarak jauh ini, baik pembelajaran secara umum maupun secara praktek kerja industri. Insya Allah bantuan ini tetap diberikan ya untuk pembelajaran jarak jauh di era COVID-19 ini. Kemarin sudah disetujui oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa untuk anak-anak yang mengikuti program IOT ini diberikan bantuan paket data tersebut. Gitu. Ya. Ini paket datanya gratis ya Bu ya? Ya gratis, masa tidak toh. Beruntung banget ya kita Ya, ya dari betul. SMK ini. Nah, Ya. sekolah ini ternyata tuh benar-benar peduli loh sama kita. Nah, Bu Juju ini berapa lama waktu pelaksanaan prakerin periode yang tahun ini Bu? Untuk yang periode ini dilakukan selama 4 bulan. Ada yang sampai bulan November, kemudian ada yang juga sampai Desember.
Tetapi pada pelaksanaannya kita tergantung dari permintaan studi yang ditempati oleh siswa tersebut. Salah satunya yang di Jakarta itu sampai 6 bulan. Jadi pelaksanaan sampai dengan bulan Februari 2021. Kalian semangat ya yang di rumah yang lagi ngelaksanin prakerin. Terima kasih ya Bu atas waktunya udah mau ngobrol-ngobrol bareng di podcast Suara 8 ya, Bu. Sama-sama. Oke, mungkin Bu Juju ada pesan untuk para pendengar di rumah, khususnya untuk siswa SMK Negeri 8 Semarang ini, Bu. Saya ingin menyampaikan kutipan pesan yang disampaikan oleh Mendikbud untuk semua siswa yang pada kali ini karena memang situasi sedang pandemi sehingga pembelajaran hanya bisa dilakukan secara jarak jauh. Pesannya adalah bahwa belajar itu memang tidak selalu mudah. Dengan pembelajaran jarak jauh ini, saatnya bagi kita untuk berinovasi, bereksperimen, dan lebih mendengarkan hati nurani kita. Gitu. Oke, dengerin tuh ya guys, itu pesan dari Bu Juju untuk kalian semua yang lagi dengerin di rumah nih. Oke Bu, makasih Bu. Mungkin Ibu juga ada saran nih Bu buat podcast Suara 8 Bu. Sebetulnya udah bagus ya podcast ini, tapi saya memberikan saran sedikit ya Mbak. Oke, Bu. Jadi barangkali ke depan siaran podcast ini selain siaran belajar juga diadakan program siaran untuk memotivasi para pelajar. Misalnya mengundang remaja, siswa maupun alumni yang berprestasi untuk berbagi pengalaman. Jadi mereka bisa bertukar pendapat dan pikiran lewat siaran radio. Apa saja kiat-kiatnya sampai bisa meraih prestasi dan prestasi apa saja yang sudah dicapai. Oke Bu, terima kasih. Itu bakalan kita anggap sebagai saran terbaik untuk kita. Oke Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu udah mau datang ke sini. Sama-sama dan salam sukses untuk semua program dan kru podcast Suara 8. Oke, terima kasih Bu. Seperti biasa sebelum kita tutup, untuk kalian yang punya saran ataupun usul, silakan banget untuk tinggalkan komen kalian di bawah ataupun di media sosial kita di podcast Suara 8. Nah, itu tadi kita udah ngomong-ngomong banyak, kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Bu Juju. Semoga itu tadi bermanfaat. Jangan lupa stay tune di podcast Suara 8 karena kita akan balik lagi dengan konten yang lebih menarik lagi untuk menarik perhatian kalian. Tetap semangat, jangan lupa cuci tangan dan jaga kesehatan kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Bye bye guys, see you tomorrow.